Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang Raja Majapahit, yaitu Joyonegoro. Joyonegoro atau Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sunda Rapandia Dewa Adiswara pada tahun 1309 sampai 1328. Joyonegoro adalah raja kedua Majapahit yang memerintah tahun 1309 sampai 1328. Dari Prasasti Siddhateka diketahui ia bergelar Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sunda Rapandia Dewa Adiswara. Dalam Prasasti Kertarajasa, Jayanegara disebut sebagai putra Tribuwanaswari, permaisuri utama Raden Wijaya. Dari berita tersebut dapat diperkirakan Joyonegoro adalah anak kandung Indraswari alias Dara Petak, yang kemudian menjadi anak angkat Tribuwanaswari, sehingga ia dapat menjadi putra mahkota sebagai calon raja selanjutnya. Kologemet atau Joyonegoro, yang dalam sebuah prastasi dianggap sebagai titisan Wisnu dengan lencana negara Mindawaya, 2 ekor ikan. Menurut para raton, nama asli Joyonegoro adalah Raden Kologemet. Ibunya berasal dari kerajaan Dharmasraya di Sumatera. Ia dibawa ke Boanabrang ke tanah Jawa 10 hari setelah pengusiran pasukan Mongol. Raden Wijoyo yang sebelumnya telah memiliki 2 orang istri putri Kertanegara, kemudian menjadikan Dara Petak sebagai istri Tinuhengpura atau istri yang dituakan. Menurut para raton, pengusiran pasukan Mongol dan berdirinya kerajaan Majapahit terjadi tahun 1294. Sedangkan menurut kronik Cina dan dinasti Yuan, pasukan yang dipimpin oleh Ike Mese itu meninggalkan Jawa tanggal 24 April 1293. Sehingga jika berita para raton benar, maka kedatangan ke Boanabrang dan Dara Petak diperkirakan terjadi tanggal 4 Mei 1293. Dan kelahiran Joyonegoro diperkirakan terjadi tahun 1294. Negara Kertagama menyebutkan Joyonegoro diangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Kediri tahun 1295. Nama Joyonegoro juga muncul dalam Prastasti Penanggungan, mengingat Raden Wijoyo menikahi Dara Petak tahun 1294. Berarti saat itu Joyonegoro masih sangat kecil. Tentu saja pemerintahannya diwakili oleh Lembu Sora yang disebutkan menjabat sebagai Patih Kediri. Dari prastasi tersebut dapat diketahui kalau Joyonegoro adalah nama asli sejak kecil atau Garebohopati, bukan nama gelar atau abiseka. Nama Kologemet yang diperkenalkan para raton jelas bernada ejekan, karena nama tersebut artinya jahat dan lemah. Pada masa Joyonegoro, hubungan dengan Cina kembali pulih, perdagangan antara kedua negara meningkat, dan banyak orang Cina yang menetap di Majapahit. Nama-nama pejabat pemerintahan Majapahit pada zaman pemerintahan Raja Kertarajasa sesuai Piagam Siddhateka tahun 1323.
Maha Menteri Karatini, Rakian Menteri Hino, yaitu dia Sri Rangganatha, Rakian Menteri Halu, yaitu dia Kameswara, dan Rakian Menteri Sirikan, yaitu dia Wiswanatha. Sang Panca Wilwatika, Rakian Pati Majapahit, yaitu dia Halayuda Mahapati, Rakyat Demung Pusamya, Rakyat Kanurahan Pu Anekan, Rakyat Rangga Pu Jalu, dan Rakyat Tumenggu. Pada pemerintahan Joyonegoro seperti pada masa akhir pemerintahan ayahnya, banyak dirongrong oleh pemberontakan orang-orang yang sebelumnya membantu Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Perebutan pengaruh dan pengkhianatan menyebabkan banyak pahlawan yang berjasa besar akhirnya dicap sebagai musuh kerajaan. Menurut para raton, pemerintahan Joyonegoro diwarnai banyak pemberontakan oleh para pengikut ayahnya. Hal ini disebabkan karena Joyonegoro adalah raja berdarah campuran, bukan keturunan Kertanegara murni. Peristiwa pemberontakan tersebut sampai akhirnya merenggut nyawanya sendiri. Peristiwa-peristiwa pemberontakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Nambi atau Mpu Nambi adalah pemegang jabatan Rakyana Pati pertama dalam sejarah kerajaan Majapahit yang gugur sebagai korban fitnah pada tahun 1316. Para raton dan Kidung Panji Wijayakarma mengisahkan Nabi adalah salah satu abdi Raden Wijaya yang ikut mengungsi ke tempat Arya Wirorojo di Sumenep ketika Singosari runtuh tahun 1292. Menurut para raton, pada saat Raden Wijaya menyerang Kediri tahun 1293, Nabi berjasa membunuh Kebo Rubu. Para raton mengisahkan setelah kemenangan Majapahit tahun 1293, Nabi diangkat sebagai Pati Amangkubumi. Berita ini diperkuat oleh prestasi Kudadu pada tahun 1294 dan prestasi Penanggungan pada tahun 1296 yang menyebut nama Rakian Pati Empu Tambi dalam daftar pejabat Majapahit. Menurut Kidung Ronggolawe, pengangkatan Nambi inilah yang memicu terjadinya pemberontakan Ronggolawe di Tuban tahun 1295. Ronggolawe merasa tidak puas atas keputusan tersebut karena Nambi dianggap kurang berjasa dalam peperangan. Atas izin Raden Wijaya, Nambi berangkat memimpin pasukan Majapahit menyerang Tuban. Dalam perang itu Ronggolawe mati dibunuh Kebo Anambra. Kematian Nambi terjadi tahun 1316 yang disinggung dalam Nagara Kertagama dan para raton, serta diuraikan panjang lebar dalam Kidung Sorandaka. Dikisahkan Nambi masih menjadi pati pada masa pemerintahan Joyonegoro, putra Raden Wijaya. Saat itu ada tokoh licik bernama Mahapati yang mengincar jabatan pati. Ia selalu berusaha menciptakan ketegangan antara Joyonegoro dan Nambi. Suatu hari, Mahapati mengunjungi Nambi dan memberitahu bahwa Sang Prabu tidak senang kepadanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, maka Mahapati menyarankan agar Nambi untuk sementara waktu meninggalkan Majapahit, pulang ke Lumajang. Kebetulan Nambi mendengar berita bahwa ayahnya, Pranaraja, sedang sakit keras. Nambi pun meminta izin kepada Prabu Joyonegoro untuk pulang ke Lumajang untuk menengok ayahnya tersebut. Nambi diizinkan pulang. Ketika sampai di Ganding, ia bertemu dengan utusan ayahnya. Oleh utusan ayahnya, Nambi kemudian diantar pulang.
Tidak beberapa lama ayah Nabi pun meninggal. Sang Prabu yang mendengar kabar tersebut kemudian mengutus Mahapati, Pawagal, Pamandana, Eban, Lasem, dan Jaran Lejong untuk pergi ke Lumajang melayat menyampaikan ucapan duka cita dari raja. Selama tinggal di Lumajang, Mahapati terus menghasut Pati Nabi untuk tinggal lebih lama di Lumajang karena masih dalam suasana duka. Nabi kemudian minta izin untuk tinggal lebih lama di Lumajang kepada raja dengan perantara Mahapati. Akan tetapi di hadapan raja, Mahapati menyampaikan berita bohong bahwa Nabi menolak kembali ke ibu kota dan sedang mempersiapkan untuk melaksanakan pemberontakan. Dikatakan pula bahwa para menteri yang melayat ke Lumajang tanpa izin Sang Prabu sesungguhnya mempunyai maksud untuk bersekutu dengan Nabi untuk melaksanakan pemberontakan Joyonegoro termakan hasutan. Ia pun mengirim pasukan dipimpin Mahapati untuk menumpas Nabi. Di antara menteri Majapahit banyak yang memihak Nabi, di antaranya Pamandana, Mahisa Pawaga, Panji Anengah, Panji Samara, Panji Wiranagari, Jaran Bangkal, Jangkung, Teguh, Semi, Lasem, dan Pati Emban. Yang masih setia kepada Sang Prabu hanya Lembu Peteng, Ikal-Ikal Lanbang, dan Jambung Terawes. Arya Wiraraja yang telah memisahkan diri dari Majapahit karena kematian putranya Ronggolawe terbukti ikut serta bergabung dengan Nabi. Dapat diperkirakan setelah kematian Ronggolawe tahun 1295. Arya Wiraraja merasa sakit hati dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pesangguhan. Ia kemudian mendapatkan daerah Lumajang sesuai janji Raden Wijaya saat perjuangan. Adapun Pranaraja Empu Sina diperkirakan juga berasal dari Lumajang. Sesudah pensiun ia kembali ke Lumajang sampai akhir hayatnya tahun 1316. Selain itu, dalam Kidung Panji Wijayakarma dan Kidung Ronggolawe disebutkan kalau Arya Wiraraja adalah ayah dari Ronggolawe alias Arya Adikoro, saingan politik Nabi. Versi ini didukung oleh Prasasti Kudadu pada tahun 1294 yang menyebut adanya nama Arya Adikoro dan Arya Wiraraja dalam daftar pejabat Majapahit. Namun keduanya tidak ditemukan lagi dalam prastasi penanggungan pada tahun 1296. Sedangkan nama Pranaraja Empu Sina masih dijumpai. Sementara itu, pasukan Majapahit dipersiapkan untuk mengadakan penyamburan ke Lumajang. Mahapati memang siasat perang. Benteng pertahanan Penjarakan harus diserang terlebih dahulu, kemudian Ganding. Dari sini prajurit Majapahit mengapung Lumajang. Siasat tersebut dijalankan dan terbukti berhasil dalam pertempuran. Nabi tidak menduga datangnya serangan kemudian membangun benteng pertahanan di Gending dan Penjarakan. Namun keduanya dapat dihancurkan oleh pasukan Majapahit. Akhirnya Nabi sekeluarga pun tewas pula dalam peperangan itu. Para raton menyebutkan Nabi tewas dalam benteng pertahanannya di desa Rambut Buhayabang karena dikeroyok oleh Jambung Tarawes, Lembu Peteng, dan Ikal-Ikal Bang. Sedangkan menurut negara Kartagama, yang memimpin menumpaskan Nabi bukan Mahapati, melainkan langsung oleh Joyonegoro sendiri. Nama ayah Nabi dalam Kidung Sorandaka adalah Pranaraja, bergelar Rakyama Mantri Panaraja Empu Sina. Berita pemberontakan Nabi tahun 1316 dalam para raton mendapat dukungan negara Kartagama.
Kidung Panji Wijoyokarma dan Kidung Harsawijoyo mengisahkan Arya Wiraraja semula menjabat sebagai rakyat pada masa pemerintahan Kartanegara di Singosari. Namun karena sikapnya menentang politik luar negeri raja, ia pun dipindahkan menjadi bupati di Sumenep, Madura. Wiraraja merasa sakit hati. Ia mengetahui kalau Jayakatwang Bupati Gelang-Gelang berniat memberontak untuk membalas kekalahan leluhurnya, yaitu Prabu Kertajoyo, raja terakhir Kediri yang digulingkan oleh Ken Arok, pendiri kerajaan Tumampel atau Singosari. Wiraraja pun mengirim surat melalui putranya yang bernama Wirondaya, yang berisi saran supaya Jayakatwang segera melaksanakan niatnya. Karena saat itu sebagian besar tentara Singosari sedang berada di luar Jawa, maka pada tahun 1292 terjadilah serangan pasukan Geleng-Geleng terhadap ibu kota Singosari. Kertanegara tewas di istana. Jayakatwang lalu membangun kembali negeri leluhurnya, yaitu Kadiri, dan menjadi raja di sana. Menantu Kartanegara yang bernama Raden Wijoyo mengungsi ke Sumenep, meminta perlindungan Arya Wirorojo. Semasa muda, Wirorojo pernah mengabdi pada Narasikmamurti, kakek Raden Wijoyo. Maka ia pun bersedia membantu sang pangeran untuk menggulingkan Jayakatwang. Raden Wijoyo bersumpah, jika ia berhasil merebut kembali tahta mertuanya, maka kekuasaannya akan dibagi dua, yaitu untuk dirinya dan untuk Wirorojo. Mula-mula Wirorojo menyarankan agar Raden Wijoyo pura-pura menyerah ke Kediri. Atas jaminan darinya, Raden Wijoyo dapat diterima dengan baik oleh Jayakatwang. Sebagai bukti, takluk Raden Wijoyo siap membuka hutan tarik-tarik Sidorajo menjadi kawasan wisata bagi Jayakatwang yang gemar berburu. Jayakatwang mengabulkannya. Raden Wijoyo dibantu orang-orang Madura, kiriman Wirorojo membuka hutan tersebut dan mendirikan desa Majapahit di dalamnya. Pada tahun 1293, datang tentara Mongol untuk menghukum Kartanegara yang berani menyakiti utusan Kubilai Khan tahun 1289. Raden Wijoyo selaku ahli waris Kartanegara siap menyerahkan diri. Asalkan ia terlebih dahulu dibantu memerdekakan diri dari Jayakatwang. Maka bergabunglah pasukan Mongol dan Majapahit menyerbu ibu kota Kadiri. Setelah Jayakatwang kalah, pihak Majapahit ganti mengusir pasukan Mongol dari tanah Jawa. Raden Wijaya menjadi raja pertama Majapahit yang merdeka tahun 1293 dari Prastasti Kudadu. Diketahui jabatan Arya Wiraraja adalah sebagai pasangguhan dengan gelar Rakyana Mantri Arya Wiraraja Maka Pramuka pada prestasi penanggungan pada tahun 1296. Nama Wiraraja sudah tidak lagi dijumpai. Penyebabnya ialah pada tahun 1295 salah satu putra Wiraraja yang bernama Ronggolawe melakukan pemberontakan dan menemui kematiannya. Peristiwa itu membuat Wiraraja sakit hati dan mengundurkan diri dari jabatannya. Ia lalu menuntut janji Raden Wijoyo, yaitu setengah wilayah Majapahit. Raden Wijoyo mengabulkan Wiraraja, akhirnya mendapatkan Majapahit sebelah timur dengan ibu kota di Lumajang. Akhir kemerdekaan Majapahit Timur. Pararatan menyebutkan pada tahun 1316
terjadi pemberontakan Nambi di Lumajang terhadap Joyonegoro, Raja kedua Majapahit. Kidung Sorandaka mengisahkan pemberontakan tersebut terjadi setelah kematian ayah Nambi yang bernama Pranaraja. Tidak diketahui dengan pasti apakah Wiraraja masih hidup pada tahun 1316. Yang jelas, setelah kekalahan Nambi, daerah Lumajang kembali bersatu dengan Majapahit bagian barat. Ini berarti penguasa Majapahit Timur saat itu bergabung dengan Nambi dan terbunuh oleh serangan pasukan Majapahit Barat. Rasemi adalah salah seorang pembesar di kerajaan Majapahit. Pada zaman pemerintahan Prabu Kertarajasa dengan gelar Rakrian Semi, Kidung Sorandaka menyebutkan pada tahun 1316 Pranaraja Ayapati Nambi meninggal dunia di Lumajang. Rasemi ikut dalam rombongan pelayat dari Majapahit. Kemudian terjadi peristiwa di mana Nambi difitnah memberontak oleh Mahapati. Joyonegoro mengirim pasukan untuk menghukum Nambi saat pasukan Majapahit datang menyerang. Semi masih berada di Lumajang bersama anggota rombongan lainnya. Mau tidak mau ia bergabung membela Nambi. Dikisahkan Nambi kemudian terbunuh beserta seluruh pendukungnya. Rasemi berhasil meloloskan diri dari kerajaan pasukan Majapahit dan bergabung dengan Kuti. Pararatan menyebutkan Semi melakukan pemberontakan terhadap Majapahit tahun 1318. Ini berarti ia lolos dari maut tahun 1316 dan menjadi pelarian. Ia melakukan perlawanan terhadap Joyonegoro dan Mahapati. Pemberontakan tersebut berpusat di daerah Lasem dan Rembang. Akhirnya pemberontakan ini dapat dipadamkan dengan kematian Rasemi. Pararaton selanjutnya mengisahkan adanya pemberontakan para Dharmaputra yang dipimpin Rakuti tahun 1319. Pemberontakan ini terjadi langsung di ibu kota Majapahit dan jauh lebih berbahaya dibanding pemberontakan Semi. Prabu Joyonegoro mempunyai 7 orang Dharmaputra, yakni Pengalasan atau abdi dalam Wine, Suka yang diberi kekuasaan atau agak diistimewakan. Mereka adalah Rakuti, Rasemi, Rapangsa, Rawedang, Ratanca, Rajuju, dan Rabanya. Mereka mengadakan komplotan untuk membunuh Prabu Joyonegoro. Rakuti, Ratanca, Rabanya, Rawedang, dan Rayuyu pada mulanya adalah prajurit-prajurit dianggap berjasa kepada negara. Oleh karenanya sang Prabu Joyonegoro memberikan gelar kehormatan berupa Dharmaputra Winasuka kepada kelima prajurit tersebut. Entah oleh sebab apa, mereka dipimpin oleh Rakuti melakukan makar, mengajak pimpinan pasukan Jala Renanggana untuk melakukan pemberontakan terhadap istana. Komplotan itu telah merencanakan ketika Prabu Joyonegoro sedang menumpas pemberontakan Nambi dan Arya Wiraraja. Ia menyerang sang Prabu, namun serangan itu tidak berhasil. Malam harinya Gajah Mada pada waktu itu masih menjadi seorang prajurit berpangkat bengkel. Pangkat bengkel dalam keprajuritan pada saat itu setingkat lebih tinggi dari lurah prajurit, namun masih setingkat lebih rendah dari senopati. Pangkat di atas senopati adalah tumanggung, yang merupakan pangkat tertinggi. Gajah Mada membawai satu kesatuan pasukan setingkat kompi yang bertugas menjaga keamanan istana. Nama pasukan ini adalah Bayangkara. Jumlahnya tidak lebih dari 100 orang. Namun pasukan Bayangkara ini adalah pasukan khusus yang memiliki kemampuan di atas rata-rata prajurit dari kesatuan manapun. Pada waktu itu Majapahit memiliki 3 kesatuan pasukan setingkat divisi yang dinamakan Jalayuda, Jalapati, dan Jala Rananggana.
Masing-masing kesatuan dipimpin oleh perwira yang berpangkat tumanggung. Gajah Mada segera melakukan langkah koordinasi kekuatan terhadap 3 kesatuan pasukan utama Majapahit dengan cara menghubungi masing-masing pimpinannya. Tidak mudah bagi seorang bekel untuk bisa melakukan hal ini, karena ia harus bisa menemui para tumanggung yang berpangkat 2 tingkat di atasnya. Namun Aryatada yang tanggap akan adanya bahaya telah membekali Gajah Mada dengan lencana kepatihan, sebuah tanda bahwa Gajah Mada mewakili dirinya dalam melaksanakan tugas tersebut. 2 dari 3 pimpinan pasukan berhasil dihubungi, namun keduanya menyatakan sikap yang berlainan. Pasukan Jalayuda bersikap mendukung istana, sedangkan pasukan Jalapati memilih bersikap netral. Pimpinan pasukan Jala Rananggana tidak berhasil ditemui, karena pada saat itu kesatuan pasukan tersebut telah mempersiapkan diri di suatu tempat yang cukup jauh dari istana untuk mengadakan serangan dadakan keesokan harinya. Yang selanjutnya terjadi adalah perang besar yang melibatkan ketiga kesatuan utama pasukan Majapahit. Akhirnya peperangan tersebut dimenangkan oleh pihak pemberontak dan memaksa Sang Prabu Joyonegoro mengunjungi keluar istana di bawah pengawalan Gajah Mada menuju desa Blander dengan diiringi oleh 15 prajurit Bayangkara. Lama mereka tinggal di pengungsian di rumah kepala desa Blander, sehingga ada salah seorang pengalasan yang meminta izin untuk pulang ke Majapahit. Tetapi bengkel Gajah Mada menolaknya karena takut nantinya persembunyian ini diketahui pihak musuh. Akhirnya, karena pengalasan tersebut bersikeras untuk pulang, bengkel Gajah Mada terpaksa membunuhnya. 5 hari setelah peristiwa tersebut, bengkel Gajah Mada pamit kepada Prabu Joyonegoro untuk berangkat sendiri ke Majapahit. Sampai di kota bengkel, Gajah Mada kemudian mengunjungi rumah Tumanggung Amancanegara. Majapahit secara diam-diam, Gajah Mada mengabarkan kalau Joyonegoro telah meninggal di pengungsian, dibunuh oleh pengikut Rakuti. Mendengar berita tersebut, semua orang menangis. Gajah Mada kemudian berkata, "Diamlah, bukankah kalian semua memang ingin mengabdi kepada Rakuti?" Jawab yang ditanya, "Apa katamu? Dia bukanlah tuan kita." Dari hasil pembicaraan tersebut, tahulah Gajah Mada bahwa pembesar dan warga kota tidak suka kepada pemberontakan Rakuti dan masih menginginkan Prabu Joyonegoro sebagai Raja Majapahit. Gajah Mada kemudian memberitahukan bahwa sebenarnya Prabu Joyonegoro masih hidup dan meminta kesanggupan para pembesar dan warga Majapahit untuk menumpas pemberontakan Rakuti. Akhirnya berkat bantuan pembesar istana dan rakyat Majapahit, pemberontakan Rakuti berhasil dipadamkan. Gajah Mada beserta Prabu Joyonegoro dan prajurit Bayangkara akhirnya kembali ke Majapahit. Karena jasanya, Gajah Mada kemudian diangkat sebagai Pati Kahurupan oleh Prabu Joyonegoro. 2 tahun kemudian, ketika Pati Daha Aryatilam wafat, maka Gajah Mada menggantikan kedudukannya sebagai Pati Daha. Peristiwa Ratanja. Pada tahun 1328, kematian Joyonegoro. Ratanja adalah satu-satunya Dharma Putra yang masih hidup setelah peristiwa pemberontakan Rakuti tahun 1319. Dikisahkan pada tahun 1328, Tanja menemui Gajah Mada untuk menyampaikan keluhan istrinya. Istri Canta mendengar berita kalau Joyonegoro melarang kedua adik lain ibu, yaitu dia Tribuana Tunggadewi dan Mahadewi atau dia Wijat Putri dari Gayatri untuk menikah. Konon Jayanegara sendiri berniat mengawini kedua adiknya itu.
Ratanca meminta agar Gajah Mada yang saat itu menjadi abdi kesayangannya Jayanegara supaya mengambil tindakan pencegahan. Namun Gajah Mada tampak tidak peduli pada laporan Ratanca, sehingga Ratanca merasa tersinggung dibuatnya. Tanca adalah ahli pemberontakan istana. Suatu hari, ia dipanggil untuk mengobati sakit bisul Jayanegara. Di dalam kamar hanya ada Ratanca, Raja dan Gajah Mada. Usai melakukan terapi pembedahan, tiba-tiba Tanca menusuk Jayanegara sampai tewas. Seketika itu pula Gajah Mada ganti membunuh Tanca. Peristiwa itu terjadi tahun 1328. Menurut para raton Jayanegara, diharamkan dalam candi Seranggapun di Kapopongan dengan arca di Antawulan. Sedangkan menurut negara Kertagama Jayanegara, dimakamkan di dalam pura Blambangan arca Wisnu Prama. Ia dicandikan di Silapetek dan Bubat sebagai Wisnu, serta di Sukalila sebagai Buddha jelmaan Amoghasiddhi, di mana candi-candi itu tidak dapat diketahui kembali. Perbuatan Gajah Mada membunuh Tanca tanpa mengadilikan menimbulkan kecurigaan. Slamet Kulijana dalam bukunya Menunjukkan Puncak Kemegahan menyimpulkan kalau dalam pembunuhan Jayanegara sesungguhnya adalah Gajah Mada sendiri. Menurut para raton saat itu, Gajah Mada menjabat sebagai Patidaha, di mana rajanya adalah Diyawija. Meskipun ia dekat dengan Jayanegara, ia pasti lebih dekat dengan Diyawija. Ia sengaja memancing amarah Ratanca dengan pura-pura tidak peduli supaya Ratanca sendiri yang mengambil tindakan. Siasat Gajah Mada ini berhasil. Tanca membunuh raja dan ia sendiri kemudian dibunuh Gajah Mada. Dengan demikian, Gajah Mada berhasil menyelamatkan Diyawija dari nafsu buruk Jayanegara tanpa harus mengotori tangannya dengan darah sang raja. Pemberontakan Kuti dan Ratanca pada hakikatnya adalah suatu tidak kepuasan Punggawa terhadap pemerintahan Prabu Jayanegara, dan pembunuhan Prabu Jayanegara oleh Ratanca berarti pembebasan Tribuana Tunggadewi dan Mahadewi dari belenggu cengkeraman Prabu Jayanegara. Jayanegara wafat di tahun 1328 tanpa seorang keturunan. Pengganti selanjutnya yang semestinya Gayatri, namun karena telah meninggalkan hidup keduniawian, yaitu menjadi biksuni, maka anaknya lah yang bernama Brekahuripan yang mewakili ibunya naik tahta dengan gelar Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardana. Raja Jayanegara yang terbunuh tahun 1328 diungkapkan para raton dengan istilah Makota Ring Pangguliang, mangkat di tempat tidur. Rahayu, Rahayu, Rahayu.